5 poin yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Kita belajar bersama tentang 5 poin itu kan nanti. Yang pertama, eh, mengapa kita hadir di Kibar hari ini? Mengapa kita ikut acara Kibar Youth pagi hari ini? Kenapa kita mau meluangkan waktu kita pagi-pagi di bulan puasa untuk bisa ikut eh, Ramadan Circle-nya Kibar Youth? Nah, yang pertama, tentu kita lakukan ini adalah karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hal yang paling penting yang bisa kita aplikasikan dalam setiap aktivitas kita. Tidak cuma di pagi hari ini ketika kita hadir bersama teman-teman yang lain menghadiri Kibariyut Ramadan Circle, tapi dalam setiap aktivitas kita, kita hendaknya meniatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, Allah sudah memberikan eh, panduannya dalam Al-Quran bahwa hendaknya kita memiliki tujuan akhir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meniatkan segala sesuatu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang bisa membalas dengan adil atas apa yang kita lakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sesuatu karena manusia, mungkin kita akan memiliki ekspektasi yang tidak tercapai. Contoh, ketika kita di sekolah misalnya, kita belajar, kita sudah eh, memberikan usaha yang terbaik dalam ujian misalnya. Kemudian di akhir term keluar nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena mungkin guru kita menilai berdasarkan apa yang beliau eh, berdasarkan perspektif beliau, ya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita mengharapkan mungkin nilai yang lebih tinggi, tetapi diberikan nilai yang lebih rendah. Itu contoh bahwa kadang manusia itu tidak bisa, ada bukan kadang, bahkan hampir setiap waktu, bahwa manusia itu tidak bisa eh, menjadi tempat yang kita harapkan. Maka kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan juga pahala darinya. Juga dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya setiap amal itu berdasarkan niatnya. Barang siapa yang meniatkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tetapi barang siapa yang hanya meniatkan untuk dunia, maka ya, dia hanya mendapatkan sampai itu saja. Padahal kita tahu kita hidup di dunia ini, nanti kemudian kita ada waktunya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada waktunya kita dihidupkan lagi di dalam kehidupan yang tidak ada akhirnya. Maka di situ kita berpikir bahwa oke, apapun yang kita lakukan hari ini, kita niatkan untuk kehidupan setelah kehidupan nanti, untuk kehidupan di akhirat gitu. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, eh, kenapa kita belajar hari ini? Em,
yaitu karena di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk mencari ilmu. Kita sangat didorong untuk menuntut ilmu. Eh, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsakhillahu lakum wa idza qila wanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Jadi dalam ayat ini, di dalam penggalan Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala will elevate those of you who are faithful and raise those give with knowledge in range. So, dalam ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang berilmu dan berusaha untuk mencari ilmu itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oke, dari ayat ini kita paham bahwa untuk menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan di ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Ada yang tahu ayat pertama? Yaitu ayat di surat eh, Al-Alaq ayat 1 begitu. Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Eh, dari ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ini kita belajar bahwa Islam sangat identik dengan ilmu karena di dalam ayat pertama yang turun perintah pertama adalah membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai umat Islam itu sangat dianjurkan untuk menjadi seseorang yang intelektual yang melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Al ilmu qabla qauli wa amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka dengan kita ikut Kibariyut hari ini kita meniatkan supaya kita bisa menambah ilmu baru yang nantinya bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita ke depan, terutama di bulan ini, di bulan Ramadan, bulan yang spesial. Tentu kita perlu sama-sama belajar supaya kita bisa memaksimalkan waktu di bulan Ramadan ini. Nah, di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh teman kita, Kak Abdus Salam ya, yang membacakan surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, mengawali ayat tentang bulan Ramadan itu dengan Al-Qur'an. Ini menekankan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat identik dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu menjadi huda, menjadi petunjuk, huda linnas ya, menjadi petunjuk bagi manusia dan juga wabayyinatim minal huda, menjadi penjelas-menjelas dari petunjuk, wal furqan dan juga menjadi pembeda. Nah, banyak sekali hadis dari Nabi Muhammad SAW dan juga penjelasan dari para alim ulama yang menekankan dan menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan, di bulan inilah Al-Quran itu menjadi uh, awal mula yang
merubah kehidupan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang begitu. Dan kemudian Allah SWT melanjutkan ayat ini tentang puasa begitu. Barang siapa yang melihat bulan maka hendaknya berpuasa, dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan bisa mengkodok puasanya di kemudian hari. Dan Allah menghendaki bagi kita itu kemudahan-kemudahan dan tidak menghendaki bagi kita kesulitan. Dan Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Maka dari sini kita paham bahwa di bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran sebagai momen di mana kita bisa lebih banyak membaca Al-Quran, kita bisa mempelajari banyak banyak faedah dari Al-Quran, banyak pelajaran dari Al-Quran yang nantinya dari pelajaran kita yang kita dapat di bulan Ramadan ini bisa menjadi bekal di 11 bulan ke depan begitu. Di bulan Ramadan ini kita kalau bisa ya kita targetkan untuk meningkatkan yang pertama intensitas kita membaca membaca Al-Quran. Yang mungkin dulu sebelum Ramadan kita jarang baca Al-Quran atau membaca Al-Quran 2 lembar per hari misalnya, atau 1 lembar per hari, atau 10 halaman per hari. Di bulan Ramadan ini kita kita bertekad untuk bisa meningkatkan ya intensitas kita dengan Al-Quran. Kita lebih banyak baca Al-Quran. Kita target misalnya sehari 5 lembar, sehari 4 lembar, sehari 3 lembar. Berapapun itu yang lebih tinggi dari kebiasaan kita sebelumnya. Nah, ini sebagai cara kita untuk memperlakukan Ramadan ini sebagai sesuatu atau sebagai bulan yang spesial. Kalau misalnya ada kita kenal orang yang spesial di dalam hidup kita punya teman dekat, kita punya sahabat dekat, kita kan memperlakukan mereka atau cara kita berinteraksi dengan mereka berbeda kan. Kita buat lebih spesial, kita lebih akrab dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini. Kita harus punya interaksi yang spesial dengan Al-Quran di bulan ini. Nah, terus apa sih nanti kalau misalnya kita sudah meningkatkan intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang akan kita dapat? Gitu. Nah, dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa eh, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Eh, Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul, ahlul Quran, the people of Quran, Allah's own people, ahlullah, and those who are close to him. Ahlullah wa khosotuh. Jadi Allah SWT itu memiliki eh, keluarga di antara keramaian manusia. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang ahlul Quran. Mereka yang menjadi eh, sahabat karibnya Al-Quran. Nah, tentu eh, dari hadis ini kita ingin supaya kita menjadi bagian dari keluarganya Allah SWT. Karena ketika kita dianggap sebagai orang yang spesial di sisi Allah SWT, tentu kita akan mendapatkan banyak privilege yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Kita akan mendapatkan banyak kenikmatan yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Gitu. Lalu siapakah the people of Quran? Who is the people of Quran? Or how we become the people of Quran? Nah, jadi ada 6 tahapan atau 6 hal yang harus kita lakukan supaya
kita menjadi the people of Quran, menjadi ahlul Quran. Yang pertama adalah membacanya, the one who recite. Jadi dengan membaca Al-Quran, kita baca setiap hari, meskipun hanya satu halaman, meskipun hanya beberapa ayat, tapi kita lakukan secara kontinu. Insya Allah, itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Karena Allah SWT itu mencintai amal yang meskipun sedikit, tapi dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Dan kita harus mengusahakan dalam diri kita supaya kita punya habit membaca Al-Quran. Bagi kita yang belum punya habit untuk membaca Al-Quran setiap hari, kita harus mulai sedini mungkin untuk bisa memiliki habit itu. Karena dengan memulai itu sedini mungkin, nanti semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, kita akan bisa meningkat dari yang awalnya mungkin beberapa ayat, sampai akhirnya nanti mungkin bisa hafal Al-Quran 30 juz begitu. Nah, dari kebiasaan membaca itulah kita akan punya kemudahan untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Hal kedua yang dilakukan agar kita menjadi people of Quran. Bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran kalau kita tidak membacanya setiap hari? Bagaimana kita bisa menghafalkan suatu ilmu misalnya kalau kita tidak baca, kalau kita tidak ulang-ulang? Maka dengan membaca Al-Quran tadi, kita punya habit membaca Al-Quran misalnya tiap habis subuh. Itu salah satu waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Kita rutinkan setiap hari setelah sholat subuh misalnya membaca satu halaman atau satu lembar atau setengah juz begitu. Kita rutinkan setiap hari, kita blok waktu kita, kita take time off dari HP-HP kita khususkan waktu itu untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keberkahan di hari itu dengan kita mengawali hari kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian menghafalkan Al-Quran. Barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Jadi, salah satu cara kita berbakti kepada orang tua, membalas segala kebaikan yang tidak akan bisa kita balas di dunia, yaitu dengan menjadi penghafal Al-Quran begitu. Dan menjadi penghafal Al-Quran ini adalah perjalanan seumur hidup ya. Kita tidak disuruh untuk menghafalkan Al-Quran dalam 1 tahun. Kita juga tidak disuruh menghafalkannya dalam bahkan 6 bulan. Tapi it's a process for us to memorize it in the entire of our life. Jadi kita selama hidup kita cita-citakan begitu ya. Pokoknya insya Allah kita niatkan selama hidup kita terus menghafalkan Al-Quran. Karena tujuan dari menghafalkan Al-Quran itu bukan untuk hafal sebenarnya. Tapi tujuan dari menghafalkan Al-Quran itu adalah agar kita dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita menghafal, itu kita mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Kita mengulang-ulang membaca 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 ayat-ayatnya. Kita mengulang-ulang bertilawah, melakukan tilawah Al-Quran. Yang dengan kita ulang-ulang itu, kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Al-Quran. Dan itulah tujuan dari menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Supaya kita menjadi dekat dengan Al-Quran, kita menjadi dekat dengan petunjuk hidup kita tahu bagaimana bersikap ketika ada ujian, ketika ada musibah, bagaimana kita bersikap ketika kita dapat nikmat yang besar. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita memutuskan suatu masalah, bagaimana kita menghadapi ujian A dan ujian B, whatever is that, semua petunjuknya sudah ada di dalam Al-Quran melalui ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menghafalkan Al-Quran itu tadi, kita harap bahwa kita menjadi bagian dari the people of Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu who ponder upon its meaning, yaitu yang bertadabur atau memikirkan, merenungkan tentang artinya.
Ya, salah satu keistimewaan Al-Quran bahwa ketika kita baca Al-Quran, terus kita membaca terjemahannya, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca itu. Contoh ketika kita membaca surat Ali Imran. Jika teman-teman baca surat Ali Imran, surat ketiga di ayat 190, Allah SWT berfirman tentang penciptaan langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah berfirman, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Ada ayat-ayat yang bisa dipikirkan bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang ulul albab. Yaitu siapa mereka ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur atau merenungkan uh, penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari penciptaanmu. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci engkau dan lindungilah kami dari api neraka. Dan dari ayat ini kita diajak untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentang bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bumi itu dihamparkan, bagaimana ada gaya gravitasi di bumi, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dengan air yang turun dari langit, tentang pergantian musim, dan juga tentang banyak hal. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, dari sini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan bagaimana semua yang ada di dalam alam semesta ini sudah tersusun rapi, sudah teratur sedemikian sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan uh, aturannya masing-masing, sesuai dengan orbitnya masing-masing misalnya. Dan tidak hanya tentang alam semesta, kita diajak untuk bertadabbur, upon, tapi juga tentang setiap apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kita menemui ayat tadi yang sudah dibacakan di awal, yaitu tentang Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kita memaknai itu, artinya kita merenungkan, maksudnya adalah kita berpikir, oh Ramadan ini ternyata bulan Al-Quran. Apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apa sih yang harus membuat bulan Ramadan ini spesial dari bulan yang lain? Apa sih yang membuat kita bisa menjadikan Ramadan ini menjadi momen terbaik di dalam bulan-bulan kita? Kita merenungkan ayat itu. Contoh lagi ketika kita menemui ayat misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan katakanlah Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Kita renungkan apa makna dari
atau apa maksud dari ayat ini. Kita merenungkan, kita bertadabbur terhadap ayat itu. Contoh lagi misalnya ada ayat dalam Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua. Ketika kita baca ayat itu, kita bertadabbur, artinya kita coba memikirkan apa ya kira-kira yang sudah saya lakukan untuk orang tua saya misalnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada mereka. Hari ini kita sudah bantu apa, hari ini kita sudah meringankan pekerjaan mereka misalnya atau belum, kita bantu bersih-bersih rumah atau belum. Jadi kita bertadabbur terhadap ayat Al-Quran itu kita mencoba memaknai apa yang kita baca. Kita tidak hanya membaca terus kita tidak tahu arti dan maknanya, tapi kita juga menggali mutiara dari Al-Quran. Kemudian yang keempat, eh, yaitu yang memahami tafsirnya. Nah, jadi Al-Quran itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan teman kita, itu sebagai penjelas dari petunjuk. Artinya bahwa ada penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran yang perlu kita pahami gitu. Dan ini kita bisa belajar dari banyak pengajian-pengajian, dari banyak kajian ilmu, dari para ustadz, dari para alim ulama, bagaimana makna yang terstruktur dari Al-Quran itu. Kemudian yang kelima adalah yang who implement it, yang menerapkan, yang menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sebagai bacaan, tidak hanya sebagai sesuatu yang diucapkan, tetapi juga setelah tadi direnungi begitu, kemudian diaplikasikan di dalam hidup, aplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah yang kita lakukan, hendaknya kita refer back to Al-Quran. Kita melakukan segala sesuatu dari berdasarkan Al-Quran begitu. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dari poin-poin sebelumnya, bahwa apa artinya misalnya kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah menghafalkan Al-Quran, tetapi kita tidak mengamalkannya. Dan dengan kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan ilmu yang kita baca, mengamalkan ilmu yang kita hafal, itulah yang membedakan kita dari kaum-kaum yang lain. Sebagai contohnya, eh, di dalam Al-Quran itu Allah mendeskripsikan kaum Yahudi itu sebagai orang yang berilmu, tetapi mereka enggan untuk mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Nah, supaya kita berbeda dari orang-orang tersebut, orang Islam adalah orang-orang yang berilmu tetapi juga mengamalkan ilmunya itu. Dan saya juga pernah mendengar penjelasan dari Ustadz saya bahwa meskipun tidak meskipun kita tidak hafal Al-Quran 30 juz, tapi kita berusaha untuk membacanya, kita berusaha untuk menghafalkannya. Dan yang paling penting kita mengamalkannya, kita sudah menjadi bagian dari the people of Quran. Menjadi bagian dari Ahlul Quran. Maka penting sekali untuk kita tadi punya habit membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, misalnya kita target sepekan berapa halaman misalnya, bahkan sehari berapa baris misalnya. Kita harus punya target itu. Kita nggak sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim, sebagai pemuda Muslim, kita harus tanamkan dalam mindset kita bahwa hal pertama yang harus kita beri perhatian yaitu adalah sebelum tugas kita di sekolah misalnya, kita harus punya perhatian khusus kepada Al-Quran. Jadi kita meletakkan Al-Qurannya sebagai basic, sebagai fundamental, sebagai eh, hal yang paling kita prioritaskan. Kemudian kita belajar sesuai bidang ilmu kita masing-masing. Karena demikianlah
kita belajar dari para sahabat, dari generasi terdahulu, dari para ulama, itu bahwa mereka mempelajari Al-Quran sebagai sesuatu hal yang utama. Kemudian setelah itu mereka mempelajari bidang-bidang yang mereka tekuni, yang mereka niatkan. Kita tahu bahwa di antara para ulama Islam yang tidak hanya jadi ulama, tapi juga ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang kimia, ahli di bidang filsafat, ahli di bidang sejarah, dan sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang yang juga mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lain itu tadi. Maka penting bagi kita untuk punya waktu khusus setiap harinya dengan Al-Quran. Kita blok waktu khusus untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir dari The People of Quran adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran dan juga mengajak orang lain untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nah, menjadi Ahlul Qurannya adalah pembelajaran seumur hidup bagi kita. Jadi, maka itu tadi, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup begitu. Oleh karena itu, kita targetkan setiap hari kita punya waktu dengan Al-Quran. Kita sampai kapanpun itu, Allah berikan kesempatan untuk kita hidup, pastikan bahwa tidak ada hari yang kita lalui tanpa kita membaca dan mempelajari Al-Quran, meskipun hanya satu ayat. Insya Allah akan banyak kemudahan dan keberkahan yang akan kita dapatkan kemudian hari. Nah, kemudian dua hal yang penting lain dari bulan Ramadan adalah tentu berpuasa ya, dan juga qiyam atau sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufrolahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, jadi dengan iman, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, ihtisab itu artinya mengharapkan pahala. Jadi kita berpuasa itu mengharapkan semoga ya Allah engkau balas puasaku ini dengan sebaik-baiknya. Maka apa yang mereka dapat? Ghufrolahu ma taqaddama min dzambi, yaitu diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan juga dengan hadis yang mirip redaksinya, Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadan ya, ini salah. Terusnya man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufrolahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan yakin, dengan iman, dan juga dengan ihtisab, akan juga diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, dari sini kita coba eh, melakukan puasa itu dengan puasa yang sebaik-baiknya, dengan puasa yang tidak hanya menahan lapar dan menahan haus, tetapi juga puasa yang berkualitas, puasa yang dari puasa itu kita belajar sabar, sabar untuk sholat misalnya, dan sholat itu butuh sabar. Kita sabar untuk baca Al-Quran setiap hari. Itu kita tahu tidak mudah untuk bisa merutinkan baca Al-Quran setiap hari misalnya, maka di situ kita butuh sabar. Maka dengan puasa ini kita melatih diri kita untuk mencukupkan dari apa apa yang sebelumnya mungkin boleh, tetapi kita mengusahakan diri kita agar bisa memperbanyak ibadah begitu. Di situ kita butuh sabar. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih. Nah, tentu kalau misalnya sholat tarawih saja ini dianjurkan begitu, ada hal yang lebih penting dari sholat tarawih, yaitu sholat wajib itu sendiri. Jadi di bulan Ramadan ini kita usahakan sholat wajib kita, 5 waktu kita tuh lebih baik kualitasnya, lebih tepat waktu. Bagi yang putra diusahakan ke masjid dan sebagainya. Nah, mungkin demikian eh, Mas Faiz dan Aufa apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan jika ada yang ingin kita diskusikan. Yeah, if anyone has questions, you can post it to the chat. Hmm.
Can't see. Faiz, is it okay if I ask a question? Yeah, sure. I'll fucking answer the question. Iya, terima kasih Ustadz atas materinya. Pertanyaan saya sebenarnya cukup singkat ya. Jadi saya itu belum bisa berbicara bahasa Arab ataupun memahaminya secara fasih. Jadi bagaimana saya, orang Indonesia yang bukan orang Arab ya, bisa memahami Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, belum lagi mengajar dan um, menerapkan kitab sucinya dalam bahasa Arab dalam hidupku. Terutama yang mengajar sih, karena saya merasa bukan seorang yang ahli dalam Al-Quran, tapi tetap saja saya ingin menjadi seorang yang ahli Al-Quran. So in English, I am not an Arab. I'm not very good at Arabic. How can I still become a person of Ahlul Quran if I can't speak, read Arabic as good as an Arab would? Especially the last point, which is to teach and encourage others uh, to, build a relationship with Al Quran. How could I do that if I am not, and if I'm not very good at Arabic? Demikian, terima kasih Ustaz. Oke, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bisa mulainya dengan apa yang kita bisa apa. Jadi kalau misalnya kita masih belajar terbata-bata dalam baca Al-Quran, ya kita lakukan itu saja. Kita lakukan itu dulu, kita lakukan secara kontinu. Sambil kita belajar mencari guru di mana kita bisa memperbaiki bacaan kita. Atau yang lebih mudah misalnya kita mendengarkan kajian-kajian tentang Al-Quran. Kalau teman-teman mungkin juga sudah tahu, ada salah satu dai dari Amerika Serikat yang namanya Ustadz Numan Alihan. Ada yang pernah mendengarkan juga? Ya, Ustadz Numan Alihan itu keturunan Pakistan atau Bangladesh yang tinggal lama di luar negeri di Jerman kemudian di Amerika, itu memiliki kajian yang bagus tentang Al-Quran yang itu disampaikan dalam bahasa Inggris. Dan beliau itu terbiasa untuk mengajarkan kepada anak-anak. Artinya, cara beliau menyampaikan itu insya Allah mudah dipahami oleh kita, oleh usia muda seperti kita, karena beliau mencoba menjadi penghubung antara ulama dan juga orang-orang yang awam begitu. Nah, mungkin dengan dua itu tadi ya, dengan kita baca Al-Quran, kita belajar, jadi kita start dari membaca Al-Quran, kita make it daily, kita belajar, kita baca Al-Quran setiap hari, dan juga kita punya waktu untuk misalnya menyimak apa yang Ustadz Noman Alihan sampaikan tentang Al-Quran, insya Allah akan dari situ, dari hal kecil yang mungkin kita lakukan, nantinya kita akan mendapatkan lebih banyak kemudahan. Itu akan berefek yang lebih besar lagi. Itu jadi snowball effect yang kita akan rasakan sendiri bagaimana interaksi Al-Quran itu bisa meningkat dari waktu ke waktu. Contoh, eh, pengalaman saya sendiri, dulu tentu awal mula berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan membaca Al-Quran, dengan ikut, kalau di Indonesia ada TPA begitu. Yaitu dari TPA itu eh, saya punya waktu khusus untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Jadi itu tadi, punya waktu khusus untuk belajar Al-Quran. Eh, Kemudian di sisi lain, orang tua saya juga sering sekali mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam-imam yang ada di Masjidil Haram. Nah, itu jadi hal ketiga berarti ya. Jadi membaca terus menyimak pengajian dari Ustadz Noman Alihan yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, memperbanyak mendengarkan Al-Quran. Nah, saya sendiri tadi itu ya, kembali ke pengalaman saya.
itu dengan banyak mendengarkan Al-Quran, sehingga saya terbiasa mendengar bagaimana Al-Quran itu seharusnya diucapkan, bagaimana seharusnya Al-Quran itu di, dibaca begitu. Itu kan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita bukan orang Arab, ketika kita bukan orang yang berbahasa Arab. Dan perlu dicatat juga bahwa menjadi orang Arab bukan menjadi orang Arab atau orang yang bisa bahasa Arab belum tentu juga bisa mendapatkan keistimewaan dari Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Siapa ya kita yang tidak tahu Abu Lahab, Abu Jahal? Mereka orang-orang Arab, mereka bisa berbahasa Arab, tetapi mereka tidak mendapatkan keistimewaan dari Al-Quran. Jadi menjadi ahlul Quran itu bukan tentang menjadi orang Arab atau orang yang berbahasa Arab, tetapi tentang siapa saja yang ingin membaca Al-Quran, yang ingin betul-betul mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, yang ingin betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk mereka, bagaimana sih eh, hidup sesuai Al-Quran, bagaimana sih menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran, bagaimana menjadi pembelajar eh, berdasarkan Al-Quran. Nah, sesiapa yang ingin beramal berdasarkan Al-Quran, insya Allah mereka itulah yang akan menjadi ahlul Quran. Dan kita bisa mulai perjalanan kita dengan hal-hal sederhana apapun yang kita bisa. Kalau kita bisa baca, kita rutinkan baca. Kita bisa mendengarkan ceramah dari Ustadz Numan yang bisa kita akses melalui YouTube. Kita lakukan. Kita bisa mendengarkan Al-Quran, kita lakukan. Apapun yang kita bisa lakukan, kita mulai dulu. Kemudian kita rutinkan sambil bertahap, kita evaluasi. Oh, bulan ini sudah sejauh ini saya berinteraksi dengan Al-Quran. Terus bulan depan, apa target berikutnya? Bulan depan, apa target berikutnya? Tahun ini, apa target kita? Bulan depan, tahun depan, apa target kita? Kita harus punya eh, target yang kita evaluasi setiap waktu. Sebagaimana kalau kita sekolah ada term ini belajar ini, terus di akhir ada evaluasi, term berikutnya kita belajar apa, ada evaluasi. Maka demikian juga kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita punya target dan jadwal kita sendiri. Dan sebisa mungkin kita punya guru di dalam pembelajaran kita dengan Al-Quran. Dalam perjalanan kita dengan Al-Quran, kita punya guru yang selalu mendampingi kita. Gitu. Dan yang terakhir, kita berdoa juga kepada Allah SWT agar kita menjadi bagian dari Al Quran. Dan itu hal yang setiap kita bisa lakukan. Kita bisa berdoa di dalam bulan Ramadan ini, terutama di waktu-waktu yang mustajab, misalnya di waktu sebelum berbuka. Jadi ketika orang mungkin banyak miss di waktu ini karena sibuk menyiapkan makanan, kita harus punya habit yang baru nih. Setelah kita selesai dari kibarut nih, kita harus punya mindset bahwa oh sebelum buka puasa tuh waktu yang sangat istimewa nih. Time for us to make doa. Jadi kita harus berdoa kepada Allah SWT. Mungkin itu Alfa. Terima kasih, Ustaz. Oke. Boleh bertanya? Iya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias dari Indonesia, dari Depok. Terima kasih Ustadz Jazakallah khairan untuk penjelasannya yang barusan disampaikan. Ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan pada slide yang sedang ditayangkan yang who is the people of Quran. Kalau membaca mengawali yang recite, kemudian memorize, lalu ponder upon its meaning dan sebagainya, saya memaknainya mungkin karena tadi mohon maaf kalau ini sudah dijelaskan, seperti pentahapan gitu.
bahwa step by step kita mencoba membaca dan kemudian berusaha menghafalkannya, memaknai, ya, mencoba mengerti maknanya dan sebagainya. Tapi justru terpikir apakah memang harus kalau sampai terakhir yang teach, ya jelas ya mengajar, encourage others gitu misalnya. Tapi ketika mencoba mengerti maknanya, apakah memang di tahapannya sesudah belajar membaca meskipun terbata-bata, kemudian menghafal, atau sebetulnya pada saat memulai membaca, belajar masih terbata pun kita sebenarnya meskipun dengan membaca sekedar terjemahannya, bisakah itu dimaknai sebagai upaya juga untuk mengerti maknanya? Demikian Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Oh iya, Kum. Ya, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, betul bahwa 6 hal ini itu adalah sebetulnya sebuah tahapan ya, sebuah proses yang kita lakukan secara terus-menerus dan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya kita baca, itu juga secara tidak langsung ketika kita baca artinya, ya kita berusaha untuk memaknai apa kandungan di dalamnya. Kita mencoba bertafakur terhadap apa yang sedang Allah sampaikan kepada kita melalui ayat yang kita baca. Dan selama kita punya kebiasaan, kita punya habit yang kita tekadkan untuk bisa continue dengan Al-Quran, maka disitulah insya Allah kita bisa menjadi bagian dari Ahlul Quran. Jadi ketika kita baca, kemudian di satu ayat eh, rasanya kita ingin berhenti. Kenapa ya kita ingin berhenti? Kita coba buka artinya, kita coba baca maknanya. Oh ternyata ada pesan yang ingin Allah sampaikan melalui ayat yang sedang kita baca. Itu salah satu nasihat dari Ustadz saya bahwa ketika baca Al-Quran tuh sebisa mungkin jangan terburu-buru dengan waktu. Kita memang punya fokus 100% untuk membacanya. Kita menghayati apa yang kita baca meskipun kita belum lancar. Kemudian ketika kita merasa eh, ayat ini di situ kita ingin berhenti misalnya, kita coba buka artinya, kita coba baca maknanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat itu. Jadi ya secara tidak langsung dengan membaca Al-Quran, dengan berusaha meskipun masih terbata-bata, sambil tadi ya kita berusaha mengikuti atau mendengarkan kajian dari Ustadz tentang Al-Quran begitu, insya Allah kita juga sudah bagian dari yang berusaha untuk memahami artinya itu. Dan sebagai tadi yang saya sebutkan bahwa kita tidak harus eh, sampai akhir begitu, sampai di hal yang keenam untuk bisa menjadi ahli Quran, tapi itu adalah bagian dari proses yang kita jalani. Selama kita punya niatan untuk nantinya bisa eh, karena dan kalau kita pikirkan misalnya untuk mengajarkan dan mengajak orang lain kepada Al-Quran itu tidak harus kita sudah ahli full kalau kita paham semua makna Al-Quran, tapi apa yang sudah kita belajari, apa yang sudah kita terapkan, kemudian kita bagikan kepada orang lain, itu juga bagian dari kita teach and encourage others begitu. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang hadir di majelis ilmu, hendaknya menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Artinya itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa membagikan, menyampaikan, dan mengajak orang lain ya, dari apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita terapkan gitu. Maka insya Allah 6 hal ini itu hal yang doable yang setiap kita bisa lakukan dengan porsi kita masing-masing. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Um, that was a great answer as well from the Ustad.
I also have just, I think, one last question. So I think some people would struggle to like fit Quran into like their life. Say like a student have like either in like what's it called, high school or in like university, they have like homework, like 8 to 3 school schedule, maybe off school activities. And especially in Ramadan, it's kind of also hard. You're like maybe away for like iftar and like tarawih. It's not as much time for you to read Quran. So like, how would you like recommend like people to like read Quran like in like times like these? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus dari Kak Faiz ya. Karena itu juga yang sedang bicara juga sedang mengalami bagaimana agar kita bisa tetap punya waktu dengan Al-Quran, kita bisa tarawih tanpa kita tidak menyelesaikan tugas-tugas kita di sekolah begitu. Eh, yang coba ingin saya sampaikan dan juga saya yakini, bismillah, bahwa yang pertama Allah SWT itu tidak akan membebani hambanya di luar dari kesanggupannya. Jadi ketika saya misalnya diamanahi untuk bisa sekolah master, itu tidak membuat saya tidak punya waktu yang cukup untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka eh, cara saya mencoba mengaplikasikan itu ya, saya betul-betul coba manage waktu saya, lihat time block, melihat kalender, melihat jam demi jam yang akan lakukan di hari esok misalnya. Kemudian saya coba rencanakan. I have to plan the schedule on each day. Like in addition to also look at the amount of work that I need to be done in school. Jadi kita lihat nih tugas kita proporsinya kira-kira bisa diselesaikan dalam berapa lama. Kemudian kita alokasikan waktu di eh, jam-jam kita produktif misalnya. Nah, untuk Al-Quran itu makanya tadi saya dan juga ustadz saya dan para ulama itu menganjurkan waktu terbaiknya membaca setelah subuh. Jadi keep waktu setelah subuh itu untuk dengan Al-Quran. Kemudian di waktu yang lain kita alokasikan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Kita belajar untuk ujian misalnya, kita menyelesaikan tugas akhir dan sebagainya. Itu di waktu-waktu yang lain. Di awal-awal mungkin kita akan merasa keteteran begitu, akan merasa kelelahan, tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita sungguh-sungguh ya, kita punya niat, ya Allah, tolong bantu saya supaya bisa tetap dekat dengan Al-Quran, supaya tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas. Dan ini adalah yang paling penting, kita berdoa kepada Allah, agar kita ditolong dalam melakukan itu semua. Nah, jadi setelah berdoa, kita usahakan dengan mengatur waktu tadi. Dan kalau kita atur waktunya misalnya setiap habis subuh tadi kita alokasikan untuk Al-Quran. Terus misalnya itu untuk membaca. Lalu untuk mempelajari Al-Quran bagaimana misalnya. Kita alokasikan misal dalam seminggu itu kita sekali mendengarkan ceramah dari Ustadz Numan Alihan contohnya. Jadi kita punya timeline pekanan di mana kita ingin mencapai goal yang ingin kita tuju tadi. Kita ingin dekat dengan Al-Quran, kita juga ingin excel di sekolah kita. Seperti itu, Faiz. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, kita akan diberikan kemudahan untuk melakukannya. Dan insya Allah, di setiap kelelahan, setiap usaha kita sampai ketiduran misalnya dan sebagainya, itu akan bernilai pahala selama kita dalam proses berjuang memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tadi.
Insyaallah, Faiz. Semoga menjawab ya. Maaf Ustadz, ada satu Ya, pertanyaan. ya. Oh, di kolom chatnya. Ya, di chat ada pertanyaan Oke. dari Hasti di chat. Oke, sering kita dengar non-muslim begitu mudah sakit pencet. Kemudian bersahadat. Sementara yang sudah muslim itu panjang proses. Kira-kira faktor apa yang ya tentu selain dari sisi bahwa ini menunjukkan hidayah itu datang dari Allah, bahwa we have nothing to do with hidayah, bahwa hidayah dan taufik itu dari Allah. Selain itu ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kita itu sulit atau kita dijauhkan atau kita punya hambatan dalam proses kita menghadapi Al-Quran, itu yang disebutkan oleh para ulama karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Maka eh, kita selain berdoa kepada Allah, kita banyak-banyak mengevaluasi diri ya, bermuhasabah, eh, introspeksi atas apa yang sudah kita lakukan. Kita banyak-banyak istighfar karena ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak masuk kepada hati yang kotor, begitu kata ulama. Nah, kita bersihkan hati-hati kita itu dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Setiap hari itu di antara yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita membaca istighfar setiap hari. Kita punya kebiasaan istighfar setiap pagi dan petang. Kita baca perbanyak istighfar. Bahkan Nabi SAW itu biasa beristighfar setiap hari, setiap pagi dan petang itu sebanyak 100 kali. Maka apalah kita yang bukan Nabi, kita perlu lebih banyak istighfar. Dan dengan istighfar ini insya Allah banyak sekali kemudahan yang kemudian kita bisa dapatkan. Kita akan menghilangkan hambatan-hambatan tadi, hambatan yang menghalangi kita dengan Al-Quran, itu dengan istighfar. Dan banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari istighfar. Ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu ulama terdahulu yang eh, sangat terkenal begitu, ketika ada orang-orang yang datang pada beliau menyampaikan apa masalah beliau, apa masalah mereka, ada yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, eh, ya Imam, saya punya masalah ekonomi. Kemudian ada yang lagi bertanya, ya Imam, saya punya masalah keturunan. Ada lagi yang bertanya, ya Imam, saya punya masalah ini dan itu. Dan jawaban Imam Hasan Al-Basri selalu sama, yaitu beristighfarlah, berbanyak istighfar. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan istighfar itu sangat besar. Salah satunya dalam pertanyaan tadi, agar kita tidak terhalang dari Al-Quran, kita perbanyak istighfar, kita bersihkan, kita evaluasi diri kita, yang dengan itu semoga kita lebih mudah eh, menyerap arti dari memahami Al-Quran, kita lebih mudah membaca Al-Quran, kita lebih mudah dalam menerapkan Al-Quran. Itu. Ini tuh semoga menjawab. Allah Ta'ala. Allah A'lam bishawab. That looks like that's all the question there was. Yeah, okay. Ustaz, if you could maybe have a closing dua for us for the event, like for the entire event, and then I can close the meeting from then on. Hello, am I speaking? Sorry, Ustadz, you're on mute. Okay, thank you. So, before we make dua, saya mengucapkan terima kasih dan juga mengapresiasi sekali kepada teman-teman Kibariyut, teman-teman yang hadir pada
kesempatan kali ini. Insya Allah meluangkan waktu kita untuk hal positif di masa muda itu adalah hal yang sangat baik karena kita sadar bahwa masa muda ini adalah waktu yang dimana kita punya kekuatan, kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita punya kesehatan sebelum nanti mungkin di masa tua kita mudah-mudahan masih bisa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sunatullahnya semakin kita tua, semakin kita renta, kita semakin lemah. Maka sesiapa yang berbuat baik di masa muda, di masa tua, di masa dia sakit, di masa ketika dia tidak bisa melakukannya, itu dicatat pahala seperti dia sudah melakukannya di masa muda. Jadi insya Allah sangat bermanfaat ketika kita sama-sama belajar sejak muda. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu melindungi kita, semoga Allah selalu memberikan kita keistiqomahan untuk bisa belajar, bisa terus di dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا يا الله ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بلغنا ليلة القدر بالسلام. اللهم بلغنا ليلة القدر بالسلام. Ya Allah, jemputkanlah kami dengan Lailatul Qadar dengan keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang Engkau berikan taufik untuk bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul